Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi ya untuk minggu ini, Minggu 4 Oktober 2020. Bersyukur karena kita masih hidup, kuat, sehat, diberkati ya. Di dunia yang penuh dengan pergumulan, persoalan. Tapi kita patut bersyukur karena kita ada sampai saat ini. Bahkan kita masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa, bukan karena kita ya. Itu sebabnya dalam syukur kita untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk kesempatan kali ini, biarlah kita merenungkan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan hal yang akan saya berbagi untuk kita semua minggu ini berbicara tentang tantangan diterima. Ya, ini tema untuk renungan firman minggu ini 4 Oktober 2020, yaitu tantangan diterima. Apa ini tantangan diterima? Kita akan bahas. Dasar firman Tuhan untuk tema ini terambil dalam Kejadian 38 ayat 27 sampai 20. Kejadian 38 ayat 27 sampai 30. Firman Tuhan begini. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang girmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Ayat 30. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang girmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ada dua ayat yang juga kita harus turut baca untuk memperkuat kejadian tadi, dan sebagai dasar renungan ini terambil di dalam Rut 4 ayat 12 dan Matius 1 ayat 3. Ya, mari kita baca Rut 4 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Sampai di situ dulu ya. Itu 3 bagian firman Tuhan. Kita ingat itu untuk pembahasan tema tantangan diterima. Kekasih-kekasih Tuhan, semua kita yang hidup, lebih khusus kita yang percaya gitu. Tentu kita ingin maju, ya kan, dalam hidup ini, ingin berkembang, ingin sukses, ingin berhasil, bukan? Baik itu dalam urusan bisnis, usaha, pekerjaan, karir, studi, dan termasuk ingin juga bertumbuh, berkembang dalam apa? Dalam hal iman dan kerohanian, ya. Tapi ternyata ini biasanya. Tapi ternyata untuk mulus impian itu, malah selalu ada hal-hal seperti masalah, seperti pergumulan, seperti tantangan. Dan itu kian berat dan silih berganti kita alami atau menyerang kita. Nah, kalau kita berpikir ingin maju, ingin berkembang gitu kan, dalam semua hal yang sudah saya sebutkan tadi, tapi kok ini terjadi? Kenapa ini? Dan ini seperti halang rintang atau apa ya, tantangan untuk maju tadi. Nah, pertanyaannya, jika itu terjadi, apa yang sikap kita untuk menghadapi? Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang itu ada, dan sepertinya itu halang rintang untuk kita bisa maju, untuk kita bisa berkembang. Bagaimana sikap kita? Apalagi kita orang percaya. Ingat,
3 bagian firman Tuhan tadi yang kita udah baca di depan, saya mau sedikit ulas latar belakangnya atau kisahnya sedikit biar kita tahu ya. Yang pertama berbicara tentang Kejadian 38 ayat 27 sampai 30. Itu bicara bahwa ada seorang ibu yang melahirkan, ternyata ada 2 bayi di dalamnya, jadi ada kembar. Ini siapa? Perempuan ini Tamar, dan mendapat anak dari Yehuda. Yehuda ini anak dari Yakub ya. Nah, sebenarnya Tamar ini bukan istrinya, tapi ini istri dari anak-anaknya. Tapi kalau karena ketidaktahuan, ini ceritanya saya persingkat. Akhirnya tanpa pengetahuan si Yehuda bahwa Tamar ini mantunya, karena memang dari 2 anak sebelumnya itu Tamar tidak memperoleh anak. Lalu dia suruh pulang sebentar karena masih ada 1 anak yang masih kecil, anak dia. Maka dia bilang, Tamar pulang dahulu ke kampungmu, ke rumahmu. Tunggu nanti anak yang ketiga, Sela. Kalau dia sudah dewasa, dia akan menggantikan 2 kakaknya yang sudah menjadi suaminya dulu, udah mati. Nah, waktu si Sela udah dewasa, Yehuda tidak memberikan kepada Tamar. Tamar pulang ke rumahnya. Sekali waktu Yehuda pergi ke kampungnya Tamar untuk menjual kambing dombanya. Tamar mendengar ayahnya datang. Dia tahu bahwa Sela, anak bungsu itu yang mau dikasih ke dia, sudah besar, tapi Yehuda tidak kasih. Dia main siasat. Dia coba dia melepaskan pakaian kejandaannya, dan dia ada di depan pintu gerbang. Yehuda melewati, dia melihat, dia pikir ini perempuan jalan, lalu dia menghampirinya. Tahu-taunya ini bekas mantunya. Inti cerita, akhirnya Tamar mengandung dari Yehuda tanpa sepengetahuan Yehuda bahwa itu anak mantunya, gitu. Lalu mengandunglah Tamar, dan dalam kisah tadi Tamar melahirkan. Ternyata ada 2 anak di dalam kandungannya. Nah, waktu yang pertama, ketika bidan sudah angkat anak yang pertama ini, karena tangan sudah keluar, ditandai dengan benang kemisi sebagai ini anak yang pertama, anak yang sulung. Nah, waktu diangkat ditandai, malah anak ini memasukkan tangannya kembali dan masuk lagi ke dalam rahim. Bersamaan waktu itu, yang satu yang harusnya menjadi anak pertama masuk ke dalam, yang kemudian kedua tembus keluar begitu, langsung keluar, dipegang oleh bidan ini. Dia langsung keluar, dan bidan ini di dalam pasal 20 ayat 29 dan pasal 38 Kejadian tadi dikatakan, bidan itu mengatakan begini, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Dan anak ini dinamai Peres. Setelah itu baru keluar yang tadinya menjadi anak pertama yang sudah ikat benang kemisi itu. Dia keluar kemudian dan dinamai Zerah. Itu konteksnya. Kemudian di Rut 4 ayat 12 tadi. Di situ dikatakan bahwa apa? Di dalam Rut itu dikatakan bahwa semoga keturunanmu sama seperti keturunan Peres yang dilahirkan oleh Tamar bagi Yehuda. Ini pembicaraan apa? Ini pembicaraan orang-orang Yahudi kepada Naomi yang pulang dari negeri Moab, dan dia merasa seperti kena kutuk. Karena apa? Ketika dia ke sana, suami dan 2 anaknya meninggal. Lalu dia pulang ke kampungnya, dia cuma bawa anak mantu yang setia kepadanya, namanya Rut. Rut setia, taat, dan tetap mau bersama dengan ibu mantunya, mama mantunya Naomi, sampai ke negeri Yahudi, negeri Israel. Lalu akhirnya Rut mendapatkan pengganti dari 2 anak Naomi yang sudah mati menjadi suaminya, namanya Boas. Naomi berpikir bahwa dia sudah dikutuk Tuhan sehingga kehilangan suami, kehilangan 2 anak. Tapi dia mendapatkan pengganti, anak mantu yang baik hati, Rut namanya. Tuhan tidak tutup mata untuk kebaikan Rut. Tuhan memberkati Rut dan mendapatkan suami pengganti namanya Boas, masih dari keturunan Elimelek,
bekas suaminya Naomi. Intinya, akhirnya Boas menghampiri Rut, lalu Rut mengandung, dan anak itu dinamai Obed, dan Obed akhirnya melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud, ya, Raja Daud itu. Nah, ini cerita-cerita. Tapi waktu Rut melahirkan Obed ini, orang-orang sekampung itu datang dan memuji dan mengucap syukur, dan mereka membangga-banggakan kepada Naomi. Naomi, gak usah kau bersedih, lihat, engkau sudah mendapatkan keturunan dari mantumu yang baik hati ini. Dan mereka berkata pujian itu, mereka katakan begini, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres. Lihat, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Peres siapa? Masih ingat cerita yang tadi? Yaitu anak, harusnya menjadi anak kedua. Karena yang pertama ditandai dengan Kirmisi tapi masuk kembali, dan dia keluar kedua kemudian dan disebut dengan Peres. Semoga atau kiranya keturunanmu ini, hai Naomi, akan jadi seperti keturunan Peres. Peres yang disebutkan, bukan Zerah. Kenapa? Karena Peres yang keluar dengan keberaniannya, Zerah terhitung kemudian, gitu ya. Nah, Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Dimulai dari Peres dan Zerah. Harusnya kalau tadi diikat tangan Kirmisi siapa? Zerah kan? Harusnya Zerah dan Peres. Tapi ternyata dalam Matius 1 ayat 3 dicatat Yehuda memperanakan Peres dan Zerah, terbalik dari Tamar. Kemudian apa? Dilanjutkan keturunan-keturunan itu disebutkan mulai dari Peres, bukan Zerah. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan seterusnya memperanakan, dan sampai pada memperanakan Yesus Kristus. Nah, ini mulai dari silsilah Yesus Kristus. Ditulis bukan nama Zerah tapi nama Peres. Kok kenapa? Tadi kita ingat kisahnya. Harusnya Zerah yang menjadi anak pertama, namanya harus pertama, namanya harus menurunkan keturunan-keturunan yang hebat sampai kepada Yesus Kristus. Tapi ternyata Peres yang harusnya menjadi anak kedua, tapi Peres. Kenapa? Masih ingat kata Bidan tadi ya? Betapa kuatnya engkau menembus keluar. Ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam tadi saya bilang, semua kita ingin maju, semua kita ingin bertumbuh, semua kita ingin berhasil, baik untuk hal lahiriah, hal jasmaniah, tapi juga hal rohani gitu kan. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian. Tapi selalu ada saja hal-hal yang menjadi halang rintang atau arah rintang yang membuat kita seperti apa ya, menghadapi tantangan atau masalah-masalah. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita hadapi atau kita lakukan ketika semua yang menjadi tantangan itu ada menyerang kita? Ada dua sikap yang selalu hadir saat menghadapi tantangan. Atau begini, dalam menghadapi tantangan hanya ada dua sikap yang bisa hadir di situ. Satu apa? Takut atau berani. Dua sikap ini aja dalam menghadapi tantangan. Takut atau berani, atau dengan kata lain, menyerah atau lawan. Dua sikap ini yang pastinya hadir di saat berhadapan-hadapan dengan tantangan, masalah, yang menyerah. Kalau bukan takut, ya berani. Kalau bukan menyerah, ya pasti lawan. Gitu ya. Ini dua sikap ini saja. Nah, mari kita lihat dua sikap ini dengan akibat-akibatnya. Baru kita cocokkan dengan tema minggu ini. Tantangan diterima. Wow. Dua sikap dalam menghadapi tantangan rohani dengan akibat-akibatnya. Kita akan lihat. Yang pertama tadi apa? Takut atau sama dengan menyerah. Gitu ya. Ini dua sikap. Kita lihat sikap yang pertama. Takut sama dengan menyerah. Ketika Zerah, yang tadinya harusnya anak kedua, Zerah yang sudah ditandai dengan Kirmisi itu ya oleh Bidan waktu lahir. Harusnya dia keluar sebagai anak pertama. Karena apa itu tadi? Karena dia sudah ditandai dengan tanda merah, kain Kirmisi itu. Malah dia menarik kembali tangannya dan masuk ke dalam rahim ibunya.
Mungkin begini, kita pakai mungkin. Karena sudah lama, 9 bulan 10 hari normal gitu ya. Tidur tenang di dalam rahim, menikmati semua yang baik dalam rahim, asupan gizi, asupan makanan gitu ya. Tahu-taunya saat ini sesuatu yang berbeda bagi dia, sesuatu yang baru. Tahu-taunya sesuatu terbuka, rumahnya tadi tertutup, mungkin di dalam hangat atau sejuk-sejuk gimana gitu ya. Kan kalau bayi kita nggak tahu kan. Tapi mungkin waktu itu dia merasa sesuatu yang baik di dalam rahim. Ternyata pintu rahim ini terbuka, lalu ditarik. Biasanya dia nggak merasakan sesuatu yang kasar, yang keras. Sekarang dia lihat sesuatu yang keras, yang kasar kan gitu. Ada sesuatu yang memegang dia atau yang menyentuh dia. Wow, kaget dia. Terus mungkin merasakan ada angin atau kehangatan udara atau mungkin kedinginan udara yang tidak sama dengan di dalam rahimnya. Ini sesuatu yang baru bagi dia. Sesuatu yang baru dia ini mungkin menakutkan dia. Perasaannya bergolak. Secara naluri lahiriah manusia menyelamatkan diri kan gitu ya. Ya kemungkinan itu dia tarik kembali tangannya karena merasa sesuatu yang aneh di luar. Tidak seperti 9 bulan 10 hari adem-adem atau tenang-tenang nyaman di dalam rahim ini. Sekarang sesuatu ada di luar, kaget dia mungkin. Dia menarik tangan kembali dan masuk lebih enak di dalam. Inilah keadaannya. Zerah harus menjadi anak pertama, sulung, tarik kembali tangannya dan masuk. Ini menarik tangan berbicara tentang ketakutan. Takut dalam hal apa? Menghadapi tantangan atau takut tantangan. Ada sesuatu yang aneh. Gitu ada biasa duduknya tidur satu dari udara atau ke jalan UFO, lari ketakutan. Apa ini kan gitu ya? Dalam gambaran film-film manusia-manusia itu lebih ngeri. Seperti hewan-hewan yang menakutkan kan gitu. Kalau kita nggak tahu ini apa ya, makhluk apa ya, lari ketakutan. Mungkin seperti itu. Saya berpikir ini apa yang menyentuh dia ya. Udah kebiasaan enak dibawa dalam perut, sekarang ini suatu yang aneh. Waduh, ketakutan. Naluri manusia menyelamatkan diri dari suatu ketakutan. Suatu ancaman gitu ya. Ini ada dua aja tadi saya bilang kan. Takut atau berani. Nah kita lihat dari sisi Serah. Dari poin ini, ketakutan karena sesuatu yang aneh. Dalam hal apa? Menghadapi tantangan atau takut tantangan. Nah, jika ini terjadi, ketakutan ini terjadi, tidak akan baik-baik saja. Ini ada efeknya atau ada akibatnya. Dan ini akan melahirkan akibat-akibat dari ketakutan-ketakutan ini. Apa akibatnya? Pasti di sini satu poin utama, yaitu berkatnya diambil. Berkatnya diambil akibat dari ketakutan ini. Berkat apa yang diambil? Nah, kita mau lihat sini. Berkat apa yang diambil? Oke, sebelum lebih jauh tentang hal Zerah ini, sekiranya ada dua bagian Alkitab yang bisa menjawab. Jika kita takut, ya kita tidak berani mengambil keputusan dalam rencana Tuhan untuk diri kita. Ada hal-hal yang besar harus kita miliki, bisa diambil, diberikan pada orang lain. Perhatikan Bapak Ibu Matius 13 ayat 12. Di situ dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan ini. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, akan ditambah-tambahkan maksudnya. Sehingga dia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang sudah ada padanya. Kemudian apa? Diberikan kepada orang yang lain yang mau. Ia berani. Ini tentang apa? Ini tentang firman, perumpamaan Yesus tentang 4 karakter tanah. Waktu seorang penabur keluar untuk menabur benih-benihnya. Ada 4 karakter tanah, ada 4 karakter hati. Dalam hal ini dalam firman yang jatuh ke bentuk 4 bentuk tanah atau hati ini. Nah, ini tentang firman. Simpulan sederhana bahwa begini, firman itu datang kepada kita, tapi kalau kita malas mendengar, kita ogah-ogahan, kita tidak mau merenungkan, dan kita tidak mau mempraktekannya, Tuhan bisa mengambil kesempatan, kerinduan,
pengetahuan, perlindungan, dan kekuatan dari firman itu untuk kita. Apa ini maksudnya? Artinya kita menolak kebenaran firman itu, kita acuh-acuh, kita tidak mau renungkan, kita tidak mau mempraktekkan, dan kita tidak mau sungguh-sungguh untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan ambil apa? Kesempatan. Kesempatan ini Tuhan akan ambil kesempatan kita untuk mendengar firman Tuhan. Artinya kita mau mendengar firman Tuhan, aduh kayak capek. Aduh pekerjaan saya numpuk di kantor, bawa sampai ke rumah, gimana saya mendengar firman Tuhan? Gitu ya. Aduh mau ke gereja, ada persoalan masalah, ada COVID lagi, aduh gak usah. Karena sekarang udah online lagi, mau buka online, kuota gak ada. Bapak Ibu kesalahan Tuhan, jangan kita anggap sepele ini semua. Mari kita belajar. Ada hal-hal yang mungkin ini menjadi akibat terjadi pada diri kita. Mungkin karena selama ini kita sudah malas untuk mendengar firman Tuhan, kita sudah malas untuk merenungkan firman Tuhan dan baca firman Tuhan dan mau memahami belajar. Tuhan ambil kesempatan itu untuk akhirnya kita tidak bisa lagi untuk mendengar firman Tuhan, dan kita pikir sepele, oh ya ini waktu mungkin saya masih capek, saya masih banyak kesibukan, saya belum punya kuota untuk buka online, hamba Tuhan mengirim firman Tuhan, kan gitu ya. Kita pikir biasa, tapi akhirnya apa? Lama-lama memang kita tidak punya kesempatan. Tuhan ambil kerinduan, akhirnya kering kita, nggak rindu lagi firman Tuhan, karena memang kita sendiri menginginkan hal itu, malas untuk mendengar firman Tuhan. Pengetahuan, Tuhan ambil kebenaran itu. Harusnya kita memahami firman Tuhan, karena firman Tuhan dipahami ini bukan untuk hanya orang intelektual tinggi, hanya yang kelas master, doktor, profesor baru pahami itu. Jangan salah, kebenaran firman Tuhan ini bukan dilahirkan dalam akademik, tapi dilahirkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau tunduk, taat, dan serius dan dengar firman Tuhan. Sehingga orang bodoh sekalipun tanpa makan bangku studi, katanya gitu ya, dia dapat memahaminya. Karena ini pekerjaan Allah untuk orang-orang yang taat dan rindu. Tapi kalau dia sudah tidak lagi mau rindu untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan anggap kerinduan itu, akhirnya mulai kering gitu kan. Tapi waktu membaca firman Tuhan, aduh ngantuk, malas sebagainya, itu udah kering dan gak sadar kalau Tuhan sudah mengerjakan itu dalam diri orang yang malas. Apalagi orang yang angkuh, tidak mau dengar firman Tuhan. Orang ngomong kritik aja kebenaran firman Tuhan, padahal sendiri malas untuk mendengar firman Tuhan dan memperkatakan. Tuhan angkat itu, pengetahuan untuk memahaminya. Perlindungan Tuhan angkat, kebenaran firman Tuhan tidak ada padanya, sehingga dia tidak memiliki kekuatan dari kebenaran firman Tuhan untuk melindungi dirinya. Sehingga persoalan yang datang saat ini, persoalan COVID, persoalan ekonomi dan sebagainya, kesehatan, udah mulai takut. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan hidup dalam dirinya. Kenapa? Udah mulai malas dari melakukan sana. Dari awalnya memang udah malas, bilang Kristen tapi malas. Nah ini, dan kekuatan firman Tuhan ambil daripadanya, sehingga sedikit saja masalah mulai depresi, takut, dan stres, dan mulai banyak persoalan buat dia, kolaps, jatuh, dan lain sebagainya. Karena nggak memiliki ketahanan. Ketahanan apa? Ketahanan firman Tuhan, itu maksudnya. Hati-hati. Matius 25:28. Apalagi di situ yang bisa diambil ketika kita takut untuk tidak mau melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, kita perbuat. Matius 25:28 dikatakan bahwa sebab itu ambillah talenta daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ini gambaran untuk perumpamaan Yesus kasih. 3 orang diberi, ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang dapat 5 dan 2 talenta ini rajin, sungguh-sungguh taat dan melakukan seperti apa perintah tuannya, dan berlipat kali ganda. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4 talenta. Yang 1 nggak mau melakukannya, dia pikir dia itu udah benar gitu. Datanglah bosnya atau tuannya dan bilang, ambil itu 1 talenta dari dia, berikan kepada yang 10. Ah, ini kan terbalik. Kan itu udah dapat banyak, harusnya nggak usah kasih rata, tapi 1 ini supaya 1 ini bisa makan. Salah perhitungan kita, pemahaman kita, hikmat kita dengan Tuhan. Ambil dari dia, meskipun dia sudah tidak ada, dia sudah punya 1, tapi karena nggak dikerjakan, ambil dari dia, kasih kepada yang 10 dan yang 4 itu, supaya mereka lebih banyak lagi dan makin lebih serius dan sungguh-sungguh itu. Ambil. Ini berbicara tentang apa? Tentang melayani. Kalau kita malas melayani, ada tawaran, ada informasi untuk melayani Tuhan. Nanti dulu apa? Saya masih muda, apa saya masih bekerja, apa saya masih ini itu, tunggulah nanti udah tua. Baik kalau sampai tua, kalau masih muda udah dipanggil pulang gitu kan. Baik kalau sampai tua sehat-sehat, kalau sampai tua udah nggak kuat lagi gimana? Tuhan bisa ambil kesempatan itu, kesempatan untuk melayani, kemampuan untuk melayani, kemampuan untuk melayani. Padahal melayani itu adalah kemampuan dari Tuhan, bisa itu ambil dari kita.
Ini contoh-contoh begitu. Ini ya, bisa paham di situ ya, kasih-kasih Tuhan. Yang lebih hebat lagi ini saya mau bilang. Yang lebih hebat lagi ketika orang Kristen tunduk pada ancaman penderitaan, ancaman kemiskinan, ancaman kebangkrutan, ancaman kehilangan pekerjaan, ancaman kehilangan jabatan, ancaman kehilangan pasangan hidup, dan tidak mau bangkit dalam iman kekristenannya, maka Tuhan bisa saja mengambil iman, pengharapan, dan keberanian sejati dari dirinya, lalu Tuhan menyerahkan dia pada persoalan-persoalan tersebut, sehingga akhirnya benar-benarlah orang itu menjadi penakut sesungguhnya saat dia menghadapi tantangan, lalu murtad meninggalkan Yesus, berpindah ke agama lain sebab merasa kekristenan tidak menjamin hidupnya. Iya, karena memang dia tidak lagi memiliki iman, pengharapan, serta keberanian sejati. Itu hati-hati kita sekalian Tuhan. Ada kesempatan kita, mari kita hidup baik-baik bersama Tuhan, melayani Dia, mengucap syukur terus kepada Tuhan. Firman Tuhan baca baik-baik supaya dapat pengetahuan. Di situ ada kebenaran, memperoleh penghiburan, kekuatan, perenungan di situasi dunia yang sudah mulai dengan banyak wabah, sakit, penyakit, dan kejahatan ini. Mari kita mau lihat hal-hal yang lebih jauh dari sini. Akibat dari ketakutan karena tidak memiliki iman, dan ada beberapa hal yang pasti hilang yang seharusnya menjadi milik kita. Pertama, akibat dari ketakutan ini, satu, kehilangan hak kesulungan. Kita pakai gambaran Peres dan Serah dulu ya. Satu, kehilangan hak kesulungan. Apa itu kesulungan? Warisan. Ulangan 21 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan itu. Nah, ini Ulangan 21:17. Ini tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jadi ini kalau konteksnya Bapak dikatakan ini tentang aturan tentang hak kesulungan, harus dibagi itu kepada siapa? Yang berhak, yaitu anak sulung. Makanya di sini aturan kalau ayat 15-16 saya bilang begini. Ada seorang ayah, kalau dia punya 2 istri, satu yang dia cintai, satu yang enggak, dua-duanya dapat anak laki-laki gitu ya. Yang bapak istri dicintai dapat anak laki-laki, yang tidak dicintai pun dapat anak laki-laki. Tapi ketepatan yang dia tidak cintai ini yang melahirkan duluan anak laki-laki itu, maka tentu anak sulung adalah dari anak perempuan yang dia tidak cintai. Baru kemudian yang cintai ini lahir, tapi itu anak kedua. Di sini pembagian hak sulung dikatakan nomor 17 Ulangan 21 bilang, meski anak laki-laki itu lahir dari istri yang tidak dicintai, tapi dalam pembagian hak kesulungan itu harus diberikan hak sepenuhnya kepada anak itu dari istri yang dia tidak cintai. Artinya apa begini? Hak kesulungan itu nggak boleh berpindah tangan, nggak boleh berpindah tempat, nggak boleh menyimpang. Itu sudah menjadi aturan baku yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Ini hak kesulungan. Mari kita kasih miring sebagai warisan. Nah, apa yang paling indah, yang paling kita butuhkan di atas segalanya, berbicara tentang warisan. Ini sudah berbicara tentang warisan surgawi. Nah, kalau sudah berbicara tentang warisan surgawi, ini tidak lagi untuk si penakut. Takut tidak dapat jabatan karena beriman kepada Yesus. Takut kehilangan job karena percaya kepada Yesus dan lain sebagainya. Kan gitu ya sekarang ya. Oleh karena kita KTP-nya Kristen, identitasnya Kristen, harusnya dapat kerja ini. Dia apa? Diputihkan, disingkirkan. Harusnya kita dapat tender itu, tender ini, job ini. Tapi karena KTP kita Kristen, bisa saja disingkirkan, ganti orang lain. Dan ini bisa mempengaruhi keimanan Kristen kita.
Hanya kalau banyak orang Kristen yang takut karena hal-hal ini, dia bisa mengganti imannya, kan gitu ya. Nah, penakut yang seperti ini warisannya tentu bukan surga, tapi apa? Wahyu 21 ayat 8 bilang begini. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, dan seterusnya situ katakan apa? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi penakut-penakut jangan harap ya, jangan mimpi surga, apalagi penakut tentang imanmu. Jangan mimpi terlalu jauh. Wahyu 21:8, bagianmu warismu adalah api, dan itu api neraka. Hati-hati, mulai sekarang kita belajar lebih giat lagi dalam Tuhan, memperkuat iman kita, mempertebal iman kita di situasi yang mulai penuh dengan tantangan. Mari pertebal iman kita, jangan sampai kita terseret dan akhirnya warisan sesungguhnya untuk kita diberikan kepada orang lain dan kita dapat warisan yang lain, warisan yang mengerikan, yaitu kematian kekal. Hati-hati itu. Yang kedua, akibat dari ketakutan karena tidak memiliki iman, ada hal-hal yang bisa hilang, yang seharusnya menjadi bagian kita. Apa itu? Kehilangan status pemimpin. Wow. Seharusnya Zerah, anak yang sudah taruhan atau keluar tangan yang sudah ditandai dengan kain kemisi sebagai anak pertama itu, masuk lagi, sesuatu berubah. Dia tidak dipercayai menjadi pemimpin. Harusnya dia menjadi anak sulung, dan anak sulung itu identik dengan pemimpin, karena itu hak dari bagian kesulungan. Kehilangan status pemimpin. Akhirnya Tuhan mempercayakan kepada orang lain, dan orang yang kita tahu siapa? Peres, kan? 2 Tawarik 21 ayat 3 dikatakan apa? Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulung. Ini perhatikan, sulung itu membawa tadi kesulungan atau warisan sekaligus juga kepemimpinan, tata, dan itu tidak boleh bergeser. Nah, ini 2 Tawarik pasal 23 berbicara tentang Raja Yosafat, Raja Yehuda. Dia punya banyak anak, tapi semua dia bagi yang hebat-hebat. Tapi satu, tata kerjaan itu harus kepada Yoram. Mengapa? Karena Yoram anak sulung dan itu hak dia. Tapi untuk kasus ini, Zerah hilang kesempatan untuk jadi seorang pemimpin. Karena apa? Penakut dia tadi udah harus keluar menjadi pemimpin. Dia masuk lagi, maka ada yang menggantikan dia, adiknya Peres. Hati-hati ini ya. Kita harus untuk belajar lebih paham lagi kepada firman Tuhan dari segala tantangan. Biarlah kita tidak menjadi ciut, tapi kita belajar untuk tebal iman, supaya siapa tahu ada berkat besar yang akan menyertai kita. Dan bukan siapa tahu lagi, itu udah pasti dalam garansi Tuhan sendiri melihat iman kita, ya. Bahwa dalam kehidupan pun demikian. Mungkin kita dipercayakan sesuatu sebagai bentuk pelayanan untuk melayani Tuhan dan sesama. Apapun itu bentuknya, ambillah, gak usah ragu. Lakukanlah, gak usah takut. Karena Tuhan akan menyertai, berikan kemampuan itu. Sebab jika tidak kepercayaan yang Tuhan hendak berikan kepada kita, Tuhan bisa saja ambil dari kita, diberikan kepada orang lain yang bersedia. Itu. Jangan seperti Zerah, jangan seperti Zerah, sesuatu yang terbaik untuk dia, tapi hilang. Kenapa? Dia tidak mau berani mengambil. Jangan sampai suatu berkat yang besar disediakan Tuhan untuk kita, tapi hilang. Kenapa? Kita tidak mau mengambil sesuatu yang baik dari Tuhan, yaitu kesempatan untuk melayani dia, melayani sesama. Artinya berbuat yang terbaik. Kita harus ingat-ingat hari ini kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, akibat dari ketakutan karena tidak memiliki iman, ada beberapa hal yang hilang yang seharusnya menjadi milik kita, yaitu apa? Kehilangan pilihan. Nah, ini pun hati-hati. Zerah ditolak dari pilihan Allah untuk masuk dalam rancangan karya keselamatan. Karena harusnya dia yang punya nama di situ sebagai anak sulung dan menurunkan keturunan-keturunan sampai kepada Yesus. Tapi ternyata tidak, dia tolak, ya hilanglah.
Artinya rancangan keselamatan harus juga melalui namanya dihapus, diberikan kepada yang lain. Apa yang bisa kita samakan dengan ini? Kalau kita takut mengakui Yesus sebagai Tuhan kepada dunia, alias menyangkal Dia. Oleh karena apa? Takut terancam usaha, karir, jabatan akan hilang. Pastinya kita juga kehilangan keselamatan. Hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara usaha, hanya gara-gara bisnis, hanya gara-gara perempuan atau laki-laki. Lalu kita juga tidak mampu untuk mengakui Yesus kepada dunia ini. Hati-hati. Bisa keselamatan kita, kita bertaruh keselamatan kita, bisa hilang itu. Kebenaran firman Tuhan Matius 10 ayat 3. Matius 10 ayat 33 situ katakan apa? Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku ini Yesus. Yesus mengatakan begini, aku juga akan menyangkalnya di hadapan dan di depan Bapakku yang di surga. Kalau udah percaya di surga, dia udah nyangkalin dia, berarti ada kesempatan kita masuk ke sana. Enggak ada lagi, karena dia sudah sangkal kita sebagaimana kita menyangkal dia di dunia ini. Oleh karena tadi pekerjaan, usaha, perempuan atau laki-laki, dan kita tidak mau untuk batal semuanya ini. Akhirnya kita ikut yang itu, kita sangkal Tuhan. Hati-hati, kita bertaruh keselamatan kita. Ini kita harus belajar di situasi ini yang mulai dengan banyak godaan gitu ya. Yang keempat, akibat dari ketakutan karena tidak memiliki iman. Ada beberapa hal yang hilang yang harusnya kita miliki. Yang keempat itu kehilangan derajat. Ini juga kita harus ingat baik-baik. Zerah dan keturunannya kehilangan derajat. Masih ingat bacaan tadi kita Rut 4 ayat 12 ya? Waktu Rut melahirkan anak bagi Naomi, pujian datang dari tetangga-tetangga orang Yahudi itu mengatakan apa? Semoga keturunanmu sama seperti keturunan Peres, bukan keturunan Zerah. Harusnya Zerah di situ namanya disebutkan sebagai anak pertama. Tidak, dia mengundurkan diri, maka Peres yang diangkat. Sehingga di dalam keturunan bangsa-bangsa Yahudi pun keturunan Peres menjadi kebanggaan. Derajat Peres diangkat. Harusnya dia orang kedua, karena Zerah yang pertama. Zerah harus diangkat, ternyata tidak. Peres yang diangkat karena Zerah yang mau menurunkan diri sendiri. Peres diangkat oleh Tuhan, sehingga keturunan-keturunannya pun menjadi kebanggaan dalam strata atau status bangsa pilihan Allah sendiri. Ini bukan keturunan Zerah yang dibanggakan, tapi keturunan Peres. Yang kelima, akibat dari ketakutan karena tidak memiliki iman, ada beberapa hal yang hilang yang seharusnya menjadi milik kita. Ayat 5, bagian kelima ini, poin kelima, yaitu bicara tentang kehilangan kemuliaan. Zerah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan karena apa? Kemuliaan sebagai orang-orang yang masuk dalam rancangan garis silsilah Yesus Kristus. Kan kita baca tadi dalam Matius 1 ayat 3 ya. Apa? Dasar poin nama terakhir disebutkan Yesus Kristus. Tapi nama Bapak-bapak leluhur dari atas menurunkan ini dan ini dan ini ditulis apa? Peres, bukan Zerah. Peres bukan Zerah. Harusnya Zerah kalau tadi dia berani keluar lebih dahulu. Dia yang namanya terpakai untuk menurunkan silsilah Yesus Kristus. Tapi karena dia penakut, maka yang berani Peres yang naik. Tuhan memilih Peres, memberikan kemuliaan itu sebagai orang yang juga nanti akan menurunkan keturunan-keturunan sampai kepada Yesus. Dua tadi saya bilang, derajat dan kemuliaan diangkat oleh Tuhan. Bila kita mundur atau tidak berani menghadapi tantangan, padahal mungkin saja tantangan-tantangan itu diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepadanya. Bisa saja rancangan berkat yang sudah Tuhan sediakan atau siapkan untuk kita, di balik semua tantangan-tantangan Tuhan izinkan itu, bisa saja hangus atau batal. Tuhan yang batalin. Hati-hati. Mari kita lebih lagi peka terhadap segala suatu tantangan atau persoalan yang ada. Siapa tahu Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Melatih kita lebih kuat lagi. Dan waktu kita bertahan dan kita berani mengambilnya, derajat kita bisa diangkat dan kemuliaan kita bisa diangkat. Meski orang anggap kita biasa saja, meski orang anggap tidak ada apa-apanya, di mata Tuhan kita lebih dari ukuran dunia ini. Karena bukan manusia yang melihat benar, tapi Tuhan melihat yang sempurna berkat dalam kehidupan kita yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini hal-hal yang harus kita ketahui, harus kita pahami. Itu sikap yang pertama dengan hasil-hasilnya.
dari sikap ketakutan itu. Sekarang ada dua sikap. Sikap yang kedua, yaitu berani sama dengan lawan dan akibat-akibatnya. Apa itu ya? Mari kita akan bahas lagi. Ini sudah berbicara bukan Zerah, tapi kalau udah di bagian berani atau melawan, ini udah Peres bagiannya di situ. Peres muncul atau lahir dengan kekuatan yang penuh tanpa ada yang bisa menghadang, dan juga meskipun di depannya ada apa? Atau di sampingnya itu ada halangan atau beban atau tantangan besar yang membayangi. Ya kan, bagaimana tidak? Ya kan, dia mungkin lagi ditindih kakaknya Zerah, tapi karena dia mau keluar, kau ini singkirkan dulu kan gitu ya, sama-sama masih baik, masih orang kok. Singkirkan kalau saya yang tembus, kata Zerah, kata Peres gitu kan. Nah ini, dia muncul dengan kekuatan penuh, dia muncul dengan kegagahannya, dia berani menembus tantangan-tantangan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan. Kalau tadi Peres tidak berani keluar karena kedinginan atau ada sentuhan tangan kasar atau apa itu, meskipun meskipun Peres menghadapi hal yang sama, tapi dia bilang saya harus keluar, saya harus mengalahkan itu. Dan akhirnya akibat-akibatnya kemudian luar biasa yang kita mau bahas saat ini. Dikatakan di situ bahwa betapa luar biasa kekuatanmu, engkau berhasil menembus. Kata menembus ini dari bahasa aslinya itu parats. Ini juga berarti bridge. Bridge ada berapa makna di sini? Kalau dalam bentuk kata kerja, ini artinya menerobos. Jadi ada pun tantangan depan, tapi dari keberanian yang kokoh dan kekuatan yang sempurna, dia mampu menerobos tantangan itu. Dan kalau udah mampu menerobos tantangan itu akan hancur. Dalam bentuk kata benda, bridge ini artinya pelanggaran. Memang kadang hal-hal yang tidak masuk akal ketika kita mau berhadapan dengan tantangan. Kalau kita ikut aturan saja, artinya aturan main dunia ini, mungkin tantangan-tantangan rohani kita tidak mampu. Aduh, bagaimana ini, begini. Di dalam keberanian rohani kadang melampaui kebiasaan dunia. Tantangan itu perlu dilawan. Masalah pergumulan itu perlu dilawan dengan hal yang mungkin tidak biasa, yang tidak lazim. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang melampaui segala akal, sehingga kekuatan dari dalam diri kita yang tidak diketahui dunia ini, yang ada pada kita, mampu untuk menerobos keluar. Dan orang akan terheran, kok bisa ya? Biasanya nggak seperti ini. Kok bisa ya? Orang-orang yang lain kok nggak bisa ya? Memang nggak bisa, karena ini bukan kebiasaan dunia. Ini adalah kekuatan Tuhan yang melampaui kebiasaan dunia ini. Itu yang kadang kita tidak paham. Betapa kuatan engkau keluar menembus parats atau bridge, menerobos dengan hal-hal yang tidak biasa. Yang tidak biasa artinya yang pertama keluar, tapi kok ini yang kedua, yang menembus, ini hal yang tidak biasa gitu. Ini yang tadi sesuai judul apa? Yang namanya tantangan diterima. Oh, engkau takut tantangan? Kakakku Zerah, sini aku. Tantangan aku terima. Mana? Kata Peres itu, tantangan diterima. Siapa takut? Ya, menguatkan iman kita. Dalam situasi COVID menyerang, dalam situasi krisis ekonomi mulai menyerang, dan situasi dunia mulai kacau baru menyerang. Siapa takut? Tantangan diterima. Itu perkataan hanya ada dalam iman orang-orang percaya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan, bukan pada dunia, dan lebih berani bertahan dalam iman. Itu kuncinya. Sebab dalam 1 Korintus 16 ayat 13, beranilah berdiri dengan teguh dalam iman, maka semua persoalan bisa diatasi. Di situ dikatakan apa? Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus 16 ayat 13. Ini sudah waktunya kita harus berdiri sebagai laki-laki dengan kekuatan kurnian iman yang gagah, supaya tantangan itu sudah dekat, kita mampu berdiri dengan kokoh karena ada iman, karena ada pengharapan, dan karena ada apa? Keberanian kurnian dalam diri kita. Itu tidak bisa kita ambil dari dunia. Dunia penuh ketakutan, tapi kita bisa ambil dari surga sana dengan kehendak Tuhan, melihat hati kita yang mau bersama dengan Dia. Itu.
Ketika iman kita mampu dipertahankan saat menghadapi tantangan-tantangan, sebagaimana Peres berani keluar lebih dahulu daripada kakaknya Zerah, maka hal-hal yang tadinya tidak pernah dia pikirkan atau yang tidak pernah dia lihat, seperti kita juga tidak pernah kita pikirkan atau bisa kita lihat, akan terjadi. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Nah, kita mau lihat akibat-akibat dari keberaniannya dalam iman dan rohani saat menghadapi tantangan. Pertama, akibat dari keberanian berdasarkan iman, ada hal-hal luar biasa yang tadinya hanya bersifat impian bisa menjadi milik kita secara nyata. Satu, apa itu? Balik lagi, mendapat berkat anak sulung. Apa anak sulung itu? Warisannya. Ini kita masih pakai konteks Zerah dan Peres. Peres adalah adik sebenarnya, sesungguhnya dia menjadi adik. Tapi malah dia yang dapat menikmati berkat khusus, yaitu berkat kesulungan kakaknya Zerah. Kenapa? Karena dia berani lebih dahulu keluar. Dia dipilih sebagai orang yang kuat, orang yang berani. Zerah dibuang. Kesulungannya diberikan, berkatnya yang diberikan kepada Peres. Artinya dalam segala hal, bila kita tetap mempertahankan iman dengan kokoh kepada Yesus sang pembela itu, dan berani mengakuinya di dunia ini, maka warisan surgawi, yaitu kehidupan, tetap menjadi milik kita. Ini hak kesulungan, garis miring warisan surgawi, akan tetap menjadi milik kita kalau kita tetap mempertahankan iman di tengah dunia ini. Percaya kepada Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jaminan keselamatan tetap ada pada kita. Ini warisan yang luar biasa, yang tidak akan hilang, karena Yesus bersama-sama dengan kita, karena ada iman dalam diri kita. Ini Matius 10:32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Berbanding terbalik dengan Matius 10:33 yang tadi kita sudah baca untuk Peres ya. Sekarang untuk Zerah ya. Sekarang untuk Peres dan orang-orang percaya yang mau teguh di hadapan Tuhan. Apapun persoalan, tetaplah maju dengan iman, jangan kalah, karena bagian dari warisanmu tidak akan terambil oleh siapapun, karena itu sudah tergaransi di surga, yaitu warisan keselamatan, warisan surga tidak akan hilang asal engkau bertahan sampai pada akhirnya bersama dengan Yesus selama-lamanya. Itu yang pertama, hak yang menjadi bagian milik kita ketika kita mampu bertahan dengan iman, pengharapan, dan keberanian rohani. Yang kedua, akibat dari keberanian berdasarkan iman, ada hal-hal luar biasa yang tadinya hanya bersifat impian, tapi sekarang menjadi nyata kita bisa miliki. Apa itu? Yang kedua, mendapat status kepemimpinan atau status pemimpin. Siapa sangka Peres yang harus menjadi unggul, harusnya Zerah, tapi ini terbalik, kan gitu ya. Mungkin kita dianggap kecil, atau tidak ada apa-apanya kita bagi ukuran dunia ini, bagi orang-orang lain, kan gitu ya. Nggak usah bersedih, apalagi marah, nggak usah buang-buang energi itu. Lalu apa? Tetaplah memiliki iman percayamu dengan baik, dan tetaplah setia melayani Tuhan di berbagai gunjingan-gunjingan orang yang tidak mengenal kita. Gak usah peduli kata-kata itu hanya bagian dari pengujian iman kita untuk makin bertumbuh. Tetap milikilah iman, tetaplah setia kepada Tuhan, meski ada dapat kritik-kritik atau penilaian-penilaian aneh-aneh dari orang. Gak usah pikir itu, pikir Tuhanmu dan pikir kebaikanmu dalam hal melayani, itu saja, supaya jadi berkat, gitu ya. Tetap memiliki percaya, iman kepada Tuhan, dan setia melayani Dia. Sebab apa? Sebab bukan tidak mungkin kita yang tidak ada apa-apanya ini bagi ukuran dunia, bagi ukuran sesama kepada kita. Tuhan bisa mengangkat kita atau mempercayakan kepada kita menjadi pemimpin. Ini poinnya. Menjadi orang hebat, ini poinnya. Untuk melakukan banyak hal ini. Sebab seorang pemimpin kalau bukan dipilih oleh Tuhan pun tidak ada apa-apanya. Karena siapa manusia ini yang kekuatan sendiri bisa memunculkan dia sebagai orang unggul? Enggak, kalau bukan pemberian Tuhan. Nah, itu berarti tidak ada satu orang pun yang di dunia ini boleh berbangga bahwa ini karena saya, makanya saya jadi pemimpin, saya jadi orang hebat. Salah, Tuhan yang beri. Kalau kita tahu itu, maka ada tantangan yang datang buat apa? Yang menyerang kita dengan kata-kata dan penilaian, kau nggak bisa, kau ini belum mampu, kau ini kecil, kau ini nggak ada apa-apanya. Nggak usah peduli itu.
Yang kita peduli ada rencana Tuhan. Ketika kita setia, Tuhan bisa angkat kita kepada suatu posisi yang dimana orang bilang kita nggak bisa, Tuhan bilang bisa. Kan gitu ya. Banyak catatan Alkitab yang membuktikan itu. Tuhan bisa mengangkat kita lebih dari apa yang orang kira. Dan akhirnya mereka sendiri yang menjadi malu. Karena ternyata mereka kira kita nggak bisa, kita melampaui apa yang mereka kira. Dan mereka jadi malu kan gitu ya. Akhirnya kita melayani mereka lagi, akhirnya kita menolong mereka lagi, dan mereka tersipu-sipu malu. Kalau mampu malu kan gitu. Kalau enggak ya tutup mata aja. Yang ketiga, akibat dari keberanian berdasarkan iman, ada hal-hal luar biasa yang tadinya hanya bersifat impian bisa jadi nyata milik kita. Yang ketiga apa? Pilihan Allah makin mantap. Ini poin yang ketiga. Pilihan Allah makin mantap dalam diri kita. Artinya begini, Allah tetap memilih kita untuk bisa atau tetap menikmati berkat-berkatnya di tengah kesukaran-kesukaran dan tantangan-tantangan yang ada. Bukankah ini waktu penuh dengan kesukaran? Bukankah waktu ini penuh dengan tantangan? Bukankah waktu ini penuh dengan masalah? Dan orang banyak mulai ketakutan. Tapi ada orang-orang yang sederhana tapi masih bisa menikmati sukacita, damai, sejahtera, bahkan nyaman aman. Karena apa? Dia memiliki Kristus, dia memiliki Tuhan. Ini artinya Tuhan tetap mantapkan pilihannya supaya kita bisa menikmati berkat-berkat itu di situasi dunia yang mulai seperti kehilangan berkat. Karena kita memiliki iman, pengharapan dan keberanian di dalam dia menghadapi tantangan. Yang keempat, akibat dari keberanian berdasarkan iman, ada hal-hal luar biasa yang tadinya hanya bersifat impian sekarang jadi nyata milik kita. Yang keempat, derajat diangkat. Ini sepertinya berbalik dari yang pertama yang Zera yang takut ya. Yang keempat berbicara derajat diangkat. Tuhan memberi penghargaan kepada kita dan anak cucu kita. Sebagaimana Tuhan menolak Zera, tapi menyertai dan memberkati Peres serta keturunannya, sehingga keturunannya menjadi kebanggaannya. Bukan saja kebanggaan keluarganya, tapi kebanggaan seluruh bangsa Israel. Dalam Rut 4:12 itu bisa terjadi pada kita. Meski kita tidak ada apa-apanya, tapi kalau kita mau setia terus bersama Tuhan, percaya terus dalam menghadapi cobaan, godaan, Tuhan bisa mengangkat derajat kita dan kita bisa menjadi kebanggaan. Kan gitu. Kemana bisa jadi berkat. Orang bilang begini, kalau nggak ada dia kayaknya sepi deh, kayaknya gimana gitu. Tapi kalau dia semuanya jadi enak, jadi ini halnya kita nggak sadar. Tuhan menyertai kita untuk jadi berkat bagi orang-orang lain. Meski tidak terlalu banyak kita berbuat, kehadiran kita saja bisa menjadi berkat. Ini hal yang dimaksud Tuhan mengangkat kita dengan derajat yang menjadi berkat. Yang kemudian kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa terjadi pada kita. Itu termasuk pergumulan. Tapi mari kita belajar dari cerita Peres. Meski tindakannya itu terjadi ketika masih bayi kan gitu ya, tapi karena itu benar di hadapan Tuhan, maka berkat yang Peres terima itu luar biasa, bersifat kekal. Ajakan untuk kita semua, hadapilah segala tantangan dengan tindakan iman yang benar. Dan jika itu berkenan kepada Tuhan, maka pasti melahirkan berkat-berkat yang luar biasa untuk hidup yang saat ini dan yang akan datang. Hal ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang bahwa keberanian yang dilandasi oleh iman yang benar dapat melahirkan apa? Melahirkan pengharapan, peluang kesuksesan, dan yang ketiga melahirkan berkat jasmani dan rohani. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau dengan demikian memang tantangan-tantangan itu ada, tapi marilah kita sikapi. Biarlah itu semua untuk melatih iman kita supaya makin bertumbuh dan membentuk rohani kita untuk lebih baik lagi. Maka kalau dengan demikian, baiklah kita terima tantangan tersebut dengan apa? Iman tanpa ragu sedikit pun. Karena itu, marilah kita bersikap sebagai laki-laki bahwa apapun persoalannya kita harus hadapi dengan iman sambil berkata, tantangan diterima. Wow, luar biasa ya. Tantangan diterima. Kenapa? Karena aku memiliki iman dan pengharapan dan keberanian rohani yang daripada Tuhan. Itu yang mengalahkan segala persoalan, itu yang mengalahkan segala tantangan, itu yang mengalahkan segala masalah, dan kita bisa menjadi orang yang maju, berkembang dan sukses, baik secara rohani, baik secara jasmani maupun rohani. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Salam.